Pantesan partai Persib dan PSIM tidak disiarkan. Ternyata ini dia alasannya. Wow, kata itulah kita sematkan untuk klub kebanggaan warga Jawa Barat sekaligus bobotoh sealam dunia, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung, yang mana secara mengejutkan laga Persib PSIM tidak disiarkan. Kita ketahui kita sedang memasuki fase-fase krusial dalam penentuan gelar juara, dan sangat disayangkan jika laga Persib melawan PSIM ini tidak disiarkan live di TV nasional. Lantas apakah yang terjadi? Apakah ada udang di balik batu? Yuk, menarik kita bahas. Iya. Sampurasun bobotoh ya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Tetap tidurnya masih nyenyak. Mengingat kemenangan Persib kemarin dan juga ya kembali ke puncak klasemen. Tapi kemarin sempat terjadi sedikit keributan kasus antara Maklok dan juga Bapak Sumarji ya. Ini belum tahu arahnya kemana, tapi kita tetap dukung semoga segera mendapatkan jalan terbaik, karena nggak enak lah ya kan sesama orang Indonesia saling bertengkar. Oke? Komen dulu para bobotoh, asal dari mana, datang dari mana aja bobotoh ini, dari Sabang sampai Merauke dan juga dari luar negeri khususnya. Karena itu ada tuh, bang aku dari Taiwan, dari Arab Saudi. Buset, ini banyak juga ini pekerja-pekerja kita di luar negeri ya. Orang-orang yang berkarir di luar negeri ya. Orang-orang yang bisa kita bilang, ini bukan pemain diaspora, tapi orang diaspora juga. Dia jadi bukan diaspora itu bukan hanya berkecimpung dalam sepak bola, tapi orang yang memang bekerja di luar negeri itu namanya diaspora juga kan gitu. Oke, lanjut aja kita ke pembahasan utama. Ini kenapa kok bisa laga Persib dan PSIM ini nggak disiarkan? Ya, coba kalian dulu para bobotoh, sebelum aku klarifikasi sebelum aku menjelaskan kira-kira apa nih menurut kalian alasannya kok bisa nih Indosiar nggak menyiarkan pertandingan Persib yang bisa kita bilang ini pertandingan penting. Ini kan 4 laga yang ke depan ini adalah partai final, kok bisa nggak disiarkan? Nah, komen dulu para bobotoh. Udah komen nih. Yuk, menarik kita bahas. Kita tahu sebenarnya ini bukan kali pertama nih Persib Bandung tidak disiarkan di TV nasional, kan? Dan juga kita udah sama-sama tahu beberapa laga itu juga memang disiarkan di live eksklusif video. Sudah. Semula, kan? Orang sudah mulai memahami, ini sengaja memang dibuat di video biar untuk bagi-bagi cuan lah, kan? Ke aplikasi video, karena ini kan pertandingan Persib sangat digandrungi masyarakat. Pertandingan Persib pasti selalu rame. Pertandingan Persib sangat diminati oleh pendukungnya sendiri dan juga pendukung lawan. Bahkan pendukung netral pun juga suka nonton Persib. Itu nggak bisa dipungkiri kan gitu. Apalagi pemain Persib sekarang dipenuhi dengan pemain-pemain nasional layaknya Tom Hai, Eliano Renders kan gitu, Beckham Putra serta Maklok. Jadi wajar jika banyak orang yang senang nonton Persib. Jadi wajar juga Indosiar bagi-bagi cuan ke video, karena nanti dipikir wah ini enak kali Indosiar pas laga Persib aja terus sama dia gitulah ya kan. Jadi dibagilah cuan ke video. Biarlah video lah yang dapat cuan kali ini yang banyak gitu kan. Semula orang berpikir gitu tuh. Ya, para bobotoh juga ya kayak terima-terima aja lah, ya udahlah kalau memang kayak gitunya alasannya ya udahlah gas lah ya kan. Tapi yang buat kita curiga di sini adalah kenapa di pekan-pekan krusial kayak gini. Kalau tadi masih di pekan belasan, pekan 20-an, kalian mau buat itu dia nggak live di Indosiar tapi live misalnya di video, it's okay lah. Mungkin bagi-bagi cuan tadi kan. Tapi kalau udah di fase krusial kayak gini, pekan 30-an gini, terus tiba-tiba nggak live di Indosiar tapi live-nya di video, mulai muncul prasangka, mulai muncul opini, mulai muncul pemikiran-pemikiran tak sedap dari para bobotoh yang menganggap ini salah satu bagian cara untuk menjegal atau menggagalkan Persib meraih gelar juara. Apakah ada sesuatu yang terjadi nanti di lapangan makanya tidak disiarkan? Itulah orang berpikir jadinya. Setelah kemarin Persib dan Dewa tanpa penonton, kan?
kemudian gol-gol Persib tidak disahkan, sedangkan gol musuh disahkan, kemudian pergeseran jadwal laga Persib lawan Arema yang semula dari jam 3:30 tiba-tiba dimundurkan lagi jam 7. Ini kan secara nggak langsung udah mulai mengganggu psikis daripada para pemain dan juga supporter kan. Baru ketika mau ke Bayangkara, tiba-tiba KTP Jabar nggak boleh beli tiket. Ini kan banyak sekali sudah mulai runtutan-runtutan tentang kejanggalan-kejanggalan terjadi, sehingga perspektif masyarakat Jawa Barat ini menganggap ada unsur-unsur atau aroma-aroma tak sedap yang memang dikhususkan untuk buat Persib nggak jadi juara. Nah, ditambah lagi laga yang krusial menghadapi PSIM nanti yang akan yang dimainkan di GBLA itu tanpa penonton. Kita tahu ini laga penting, laga yang menentukan nasib 3 klub, yaitu Persib, Borneo, dan Persija. Siapa yang akan menjadi juara? Bisa-bisanya laga ini harus kalah daripada laga PSM melawan Bayangkara. Yang disiarkan itu PSM Bayangkara, padahal mainnya sama. Padahal kita tahu laga PSM dan Bayangkara, sorry to say, bukan kita mendiskreditkan Bayangkara apalagi PSM ya, pasti tidak akan seramai ketika di pertandingan Persib melawan PSIM. Dan ditambah lagi untuk laga krusial, ya kan, lebih krusial lawan Persib dengan PSIM ketimbang PSM dengan Bayangkara yang mungkin tidak memperebutkan apa-apa lagi gitu loh. Nah, ini nih jadi indikator kenapa kok bisa ya stasiun nasional, TV nasional itu nggak menyiarkan ini gitu loh. Apa jangan-jangan nanti ada something wrong yang akan terjadi di lapangan sehingga tidak di live kan? Itu juga pikiran masyarakat Boboto kan gitu. Walaupun kita tetap berusaha untuk husnuzon, sebenarnya ya memang untuk bagi-bagi cuan, tapi janganlah lagi di pekan-pekan kayak gini. Jangan-jangan nanti lawan PSM, bukan PSIM, tapi lawan PSM atau Persijap, itu jangan-jangan nanti tanpa disiarkan live lagi di Indosiar, bisa-bisa nanti di video lagi semuanya. Ya kan? Waduh. Atau jangan-jangan ya para boboto ya, laga melawan PSIM atau mungkin nanti melawan Persijap Jepara tanpa penonton nanti. Gara-gara apa? Ya gara-gara kemarin Persib ketika main melawan Bayangkara itu penonton didominasi oleh para boboto. Takutnya nanti Komdis menjatuhkan sanksi. Ini payah dibilangi nggak taat aturan, dibilangi nggak boleh, masih datang, terakhir disanksi. Takutnya gitu, takutnya. Sekali lagi ini belum terjadi kan, takutnya jaga-jaga nih. Kalau itu terjadi, udah jelas lah. Udah jelas memang ada semacam cara, 1001 cara untuk menggagalkan Persib meraih gelar juara. Walaupun kita udah tahu sama-sama sebenarnya, kalau kita pakai kacamata kita secara normal, kita nggak fans siapa-siapapun, kita nggak fans Persib, kita nggak fans Persija, kita nggak fans Borneo. Kalau kita ngelihat memang ada pertandingan dalam beberapa pekan terakhir, udah mulai muncul kejanggalan-kejanggalan itu teman-teman. Kan? Betul nggak? Yang paling jelas itu kan waktu ngelawan Dewa, kemarin juga lawan Persebaya. Berapa kali aturannya Persib menang cobalah. Kan? Baru masalah handsball, yang handsballnya Persib nggak, itu handsball katanya, handsballnya Dewa itu nggak handsball katanya. Baru handsballnya Baros itu handsball. aduh, memang Persib ini terlalu kuat. Jadi karena terlalu kuat, bingung cara ngalahinnya. Kalau ngalahinnya secara normal dalam 90 menit di lapangan susah. Secara materi pemain kalah, ditambah lagi punya pelatih yang oke punya, supporternya jangan tanya. Masalah keuangan, tumpah-tumpah, duit itu nggak ada habisnya, nggak ada serinya lagi bahkan. Dari segi pengelolaan juga better daripada tim-tim lain, sangat profesional, mental juara nggak usah ditanya, komplit kali. Nah mungkin karena komplit kali ini bingung kayak mana cara ngalahin Persib. Terakhir muncullah cara kotor terbesit dalam pikiran. Oke lah kalau memang kayak gitunya ya kali ngalahin Persib ini kita mainkan aja lah di non teknis kan.
Nanti kalau kawan itu buat pelanggaran, mudah-mudah aja cek VAR, kasih kartu, kan? Kalau perlu kartu merah lagi. Sedangkan kalau musuhnya santai aja, kan? Nggak usah cek-cek VAR kali. Gitu juga nanti kalau Persib dilanggar di kotak penalti, nggak usah dicek VAR. Kalau pemain lawan dilanggar sama pemain Persib di kotak penalti, sensitif kali VAR itu. Contoh, kayak Beckham kemarin lawan Bayangkara, itu jelas penalti, kena kakinya gitu loh. Tapi nggak dicek VAR. Di situ kan Levin Kurzawa marah gitu kan, sampai mau datanginya wasit. Itu tersebar tuh video di mana-mana itu. Levin Kurzawa datangi wasit mau komplain, tapi untung ada Julio Cesar saat itu menenangi. Kenapa? Karena memang sudah lain gitu loh, udah nggak masuk di akal gitu. Nah giliran Persib nanti ada pelanggaran ke tempat dia, malah sensitif kali tuh VAR, langsung dicek sedetail-detailnya, kan? Ini nih yang membuat Persib itu kayak kehilangan fokus. Makanya Persib ini sebenarnya yang bisa mengalahkan diri mereka memang Persib itu sendiri. Kenapa? Karena ketika mereka udah nggak fokus, mereka pasti berantakan mainnya. Nah ketika mereka nggak fokus ini, kan, mereka pasti nanti mainnya uring-uringan, terlalu gegabah, dan juga terlalu nggak sabaran. Terakhirnya kayak lawan Arema, nggak bisa cetak gol, kan? Dan apa penyebab mereka nggak fokus? Ada faktor non teknis. Ini ujung-ujungnya apa? Faktor non teknis tadi. Nah inilah yang ditakutkan para boboto tadi jika nanti pertandingan Persib PSIM ini tidak disiarkan, kan? Karena lucunya gini, cuma pertandingan Persib nih yang nggak disiarkan, yang lainnya disiarkan. Allah. Dan lebih sering di partai-partai krusial kayak gini, laga Persib ini nggak disiarkan. Cobalah. Ini nggak tahu nanti di pekan 31, 32, atau 33, 34 nanti ada nggak kira-kira Borneo nggak disiarkan juga dari Indosiar? Apakah terus nanti disiarkan? Kalau memang terus disiarkan dan Persib kena nggak disiarkan, wah ini berarti ada sedikit ketidakadilan lah ya kan. Baru datang boboto ngomong, ya abang masih mikir keadilan? Hah? Rusak lah kata Mak. Iya pula. Itu tandanya udah memang sangat ini kali ya kan, sangat sakit hati kali dengan keputusan-keputusan yang sering terjadi di Liga Indonesia. Nah kalau kalian lah ditanya, sebenarnya apa sih alasan kenapa itu laga Persib dan PSIM tidak disiarkan? Coba komen di kolom komentar. Oke, selanjutnya. Oh ya, tapi sebelum itu aku mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada para penonton setia channel Syahputra Kembarenieu. Aku doakan yang nonton video ini nih sehat-sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you udah like, subscribe, dan juga ngasih hype. Alhamdulillah para boboto ya, ini udah masuk subscriber kita di angka 87.000. Gila, aku baru bangun tidur langsung udah 87.000 subscriber ya. Ini aku ngetek video jam setengah 7 pagi. Nanti aku akan upload kisaran jam 8 atau jam 9 untuk menemani para bobotoh sarapan, memulai aktivitas dan lainnya ya. Bang, itu pun aku masih tidur bang. Paling nanti aku jam 11, jam 12 ya udah nemani makan siang lah. Nah, di konten selanjutnya ya, berita selanjutnya ini datang dari beberapa dukungan dan support diarahkan kepada Mark dalam kasusnya yang dituduh rasis. Kita tahu ya Mark sebenarnya di sini kalau menurut penuturannya tidak bersalah karena sebenarnya masalahnya udah selesai. Begitu juga dia udah komunikasi dengan sang korban yang dikatakan korban walaupun sebenarnya dia salah dengar, yang maksudnya give me the ball back tapi dipikir give me the ball black gitu kan. Terakhir setelah dijelaskan, Henry paham, Mark paham, mereka saling maaf-maafan. Begitu juga dengan pelatih juga udah tahu, sejumlah pemain Bayangkara juga udah tahu, terakhir udah clear. Nah yang buat panas kemarin kan muncul official statement dari Bayangkara. Di situ Mark udah nggak tahan lah ya kan, dibuatnya lah statement sampai membawa Bapak Sumarji yang mengatakan Sumarji selalu manggil dia rasis dengan sebutan rasis, padahal dia bilang nggak ada, udah selesai. Padahal selesai pertandingan pun masih tetap bilang rasis. Nah ini memicu reaksi, bahkan sampai Levin Kurzawa, wih gila ini malu kali sih kita. Levin Kurzawa sampai turun tangan ngepost di Instagramnya. Levin Kurzawa ini kan orang kulit hitam juga lah kita bilang kan. Nah Levin Kurzawa ini sesama kulit hitam aja, dia tahu gimana perasaan Henry mungkin, tapi dia tahu juga gimana Klok nggak mungkin kayak gitu.
Makanya dia tetap berdiri, tetap mendukung apa yang dihadapi McClough saat ini. Karena McClough tidak ada melakukan niat untuk seperti itu. Tidak, ini pada Layvin Kurzawa berteman sama Neymar, Cavani, Messi, kan ini kan gila ini. Jadi orang kan mikir, wah ini kenapa nih Liga Indonesia ini kebanyakan drama apa sih gitu kan. Malu kita jadinya. Baru Greg Nokolo aja sampai ngepost mendukung McClough. Mereka udah berteman tuh 8 tahun. Kan? Dia tahu kali McClough nggak mungkin melakukan kayak gitu. Sedangkan kita tahu Greg Nokolo juga orang kulit hitam, tapi bestian kok sama McClough. Karena kita ngelihat juga McClough nggak ada. Dia tuh kapten loh. Jadi teladan bagi pemain-pemain lain. Dia berbaur kepada semua orang. Nggak ada itu kayak niat-niat mau menjatuhkan salah satu orang dan salah satu yang lain. Nggak ada. Kan? Namanya juga kapten gitu. Kaptennya pakai ain ya, kaptain gitu, bukan kapten pakai e gitu. Canda. Nah jadi di sini kalau kita lihat lagi kan, istri McClough juga orang kulit hitam coy. Jadi nggak pas sekali kalau misalnya memang McClough itu bilang give me the ball black. Iya kali lah, pasti give me the ball back gitu. Tapi karena salah dengar, karena mungkin nggak pernah penuh stadionnya, sekali penuh mungkin agak budek sedikit kan, terakhir jadi salah paham. Sebenarnya udah aman antar pemain, terpelatih, Bayangkara udah aman. Tapi itu tadi muncul Bapak Sumarji yang dituliskan sama McClough di pesannya. Itu dia teman-teman tentang dua kabar dari Persib Bandung. Kalian sendiri gimana menilainya? Komen di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, komen. Kira-kira enaknya bahas apa lagi kita? Oke.